Hai semuanya, selamat datang di podcast R&D. Perkenalkan, saya Regita Syaesa, biasa dipanggil Regi atau Regita. Di sini saya ditemani oleh teman saya yang super duper kece loh. Terima kasih Regita. Nah, perkenalkan nama saya Matilda Della, bisa dipanggil Matilda ataupun Della. Jadi kami dari PMN Wira SMA Negeri 3 Malang di sini akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Jangan sampai bosan ya. Nah, kira-kira hari ini kita bakal ngobrolin tentang apa sih? Kalau mau ngobrol tentang apa ya, kita kan di sini ada dua anak PMR nih ya. Nah, kira-kira kita tidak bakal jauh dari namanya kesehatan. Wah, kayaknya seru banget nih ya kalau ngomongin soal kesehatan. Aku jadi punya cerita. Jadi beberapa hari yang lalu aku sempat ngerasa sakit perut banget dan itu benar-benar bikin mood aku yang awalnya happy mood alias happy kill gitu jadi bad mood gara-gara sakit perut ini dan bikin aku malas ngapa-ngapain, Del. Oh, agak sakit banget ya berarti ya. Kira-kira sakit perut karena apa ya Regi? Karena kebanyakan makan kah atau karena kekurangan makan? Kalau soal makan mah nggak usah ditanya, aku juaranya. Tapi ini gara-gara nyari PMS, biasalah wanita. Oh lala, iya sih PMS tuh emang mengganggu keseharian kita banget ya. Omong-omong aku pernah dengar nih ya, aku baca dari sebuah artikel. Ada satu buah yang dapat membantu kita meredakan nyeri PMS. Wah, buah apa itu? Aku baru tahu loh, spill sedikit, boleh dong? Dari yang aku baca nih ya, dari website parapuan.co, itu ada buah namanya buah cranberry yang bisa kita jadikan jus. Nah, ekstrak jus buah cranberry ini bisa membantu meredakan nyeri otot saat PMS. Nah, hal itu bisa terjadi karena kandungan magnesium di buah cranberry ini tuh bisa membantu otot kita berkontraksi dengan lebih baik. Makanya rasa nyerinya tuh bisa berkurang. Wah, buah cranberry ya ternyata. Aku kira buah ini tuh hanya sekedar buah biasa, ternyata memiliki jauh lebih manfaat ya. Jangan salah dong, selain itu buah cranberry ini memiliki manfaat lainnya, yaitu untuk kesehatan kandung kemih kita sendiri. Nah, karena ekstrak buah cranberry ini tuh bisa membantu urin kita menjadi lebih asam, makanya bisa lebih sehat. Jadi kita lebih banyak tahu ya, ternyata ada buah cranberry yang memiliki banyak manfaat. Salah satunya dapat meredahkan nyeri PMS. Ngomong-ngomong, tadi kan kita udah bahas mengenai PMS dan juga kesehatan kantung kemih. Kira-kira kita bakal bahas mengenai apa sih? Untuk teman-teman kira-kira sudah ketahuan belum ya kita ini mau membahas secara spesifik itu tentang apa? Kelihatan gak sih atau perlu kita spill aja kali ya? Kita berdua akan membahas mengenai kesehatan reproduksi, terlebih kesehatan reproduksi pada wanita. Tepuk tangan dulu dong. Benar banget Regita. Nah, di sini kita kesempatan secara spesifik akan membahas tentang reproduksi kesehatan untuk wanita. Nah, untuk teman-teman kira-kira sudah tidak asing bukan ya dengan apa itu namanya kesehatan reproduksi? Oke, daripada penasaran, aku jelasin dikit ya apa itu namanya kesehatan reproduksi. Nah, kesehatan reproduksi sendiri itu adalah sebuah kondisi di mana kita harus secara sehat baik secara fisik, psikis, dan juga sosial yang berkaitan dengan sistem fungsi dan reproduksi baik untuk perempuan maupun laki-laki ya. Nah, di sini dimana kita harus bertanggung jawab untuk melindungi dan menjaga alat reproduksi kita. Nah, hari ini kita akan membahas secara spesifik untuk kesehatan reproduksi untuk wanita, mulai dari kesehatannya dan juga yang lainnya. Wah, jadi hari ini kita rada ciwi-ciwi berbicara gitu ya. Seru abis nih kayaknya. Betul banget. Oke, tadi kan kalau ngomongin soal kesehatan reproduksi, nggak afdol dong kalau kita nggak membahas apa aja organ dari kesehatan reproduksi itu. Nah, iya, di sini aku mau jelasin dikit ya tentang organ-organ reproduksi untuk wanita. Yang pertama, kita mulai dari ovarium. Nah, ovarium sendiri ini adalah organ reproduksi kita yang berfungsi untuk membuat ovum ataupun sel telur. Nah, untuk organ yang lain itu ada tuba fallopi sebagai tempat di mana fertilisasi dilakukan, dan juga yang lain adalah rahim dan juga vagina. Oh, jadi itu tadi merupakan alat atau organ dari kesehatan reproduksi wanita. Nah, aku jadi pengen tahu nih, ada nggak sih faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi itu? Untuk faktornya itu banyak ya Regita. Yang pertama itu mulai dari faktor biologis. Faktor biologis itu mulai dari kesehatan organ reproduksi sendiri dan juga dari bawaan genetik. Nah, untuk faktor yang lainnya itu adalah faktor budaya dan lingkungan. Itu seperti faktor pertemanan sehingga ada pergaulan bebas dan juga minimnya pengetahuan mengenai organ reproduksi oleh masyarakat umum. Nah, itu tadi mengenai faktor-faktornya. Kira-kira ada nggak sih faktor sosial, ekonomi, dan juga psikologis dari kesehatan reproduksi ini? Kalau dari faktor psikologis dan juga faktor sosial ekonomi, dimulai dari faktor psikologis itu bisa mendorong seseorang itu untuk masuk ke dalam pergaulan yang bebas dan juga kelalaian dalam menjaga kebersihan organ reproduksi mereka sendiri. Untuk faktor sosial ekonomi, itu bisa dimulai dari kemiskinan dan juga rasa malu dan segan dari seseorang untuk meminta pertolongan mengenai apabila ada masalah terhadap organ reproduksi mereka sendiri. Oh, jadi itu ya dari segi faktor sosial, ekonomi, dan juga psikologisnya. Nah,
Kita kan sebagai anak PMR Wira tentunya memiliki peran dalam kesehatan reproduksi ini. Bener nggak sih kita sebagai PR edukator di dalam kesehatan reproduksi ini? Bener banget Regita. Nah, peran kita sebagai PMR Wira di sini adalah sebagai peer educator ataupun yang biasa disebut sebagai pendidik sebaya. Tentunya teman-teman tidak asing bukan dengan apa itu namanya pendidik sebaya. Nah, di sini salah satu penerapan dari peran kita sebagai peer educator adalah hal yang kita lakukan saat ini, yaitu podcast tentang kesehatan. Nah, di sini aku dan mungkin teman-teman jadi pengen tahu nih mengenai tadi kita kan udah bahas faktor-faktornya. Nggak afdol dong kalau kita nggak bahas mengenai penyakit-penyakit apa yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi ini. Wah, boleh tuh, kira-kira apa nih yang dikepoin? Yang dikepoin itu penyakit-penyakitnya. Tadi aku udah nyebutin kan, kita udah membahas faktor. Nggak afdol kalau kita nggak membahas mengenai penyakit-penyakitnya adalah ada apa aja sih? Kita mulai dari pembahasan kita sebelumnya ya, berkaitan dengan pembahasan kita yang sebelumnya itu tentang menstruasi, itu adalah gangguan menstruasi. Nah, gangguan menstruasi ini dibagi menjadi dua, yaitu amenorrhea primer dan juga amenorrhea sekunder. Nah, amenorrhea primer sendiri ini adalah kondisi ketika seseorang itu tidak mengalami siklus menstruasi sampai mereka berumur 17 tahun. Nah, sedangkan amenorrhea sekunder adalah kondisi ketika seseorang itu tidak mengalami siklus menstruasi selama 3-6 bulan, walaupun dia itu sudah seharusnya mengalami siklus menstruasi tersebut. Gangguan menstruasi ini tuh bisa disebabkan karena yang pertama adalah gangguan hormon dan juga ada gangguan pada kelenjar pituitari yang sebagai pengatur siklus menstruasi. Selain penyakit ini, ada nggak sih penyakit lainnya, Dela? Untuk penyakit yang lainnya mungkin kita bisa bahas tentang salah satu penyakit organ reproduksi yang banyak dialami oleh banyak wanita. Nah, itu salah satunya adalah endometriosis. Nah, teman-teman tahu nggak nih endometriosis itu apa? Nah, aku jelasin dikit ya tentang endometriosis. Endometriosis adalah kondisi atau kelainan ketika dinding rahim itu tumbuh di luar rongga rahim. Nah, biasanya ya, kalau waktu kita haid itu ya, dinding rahim itu kan meluruh dan akhirnya menjadi darah menstruasi. Nah, tetapi pada kondisi endometriosis ini sendiri, dinding rahim yang tumbuh di luar rongga rahim itu ikut meluruh sehingga akhirnya mengendap di organ reproduksi kita. Hal itu dapat menyebabkan rasa nyeri dan juga keterlambatan dalam menstruasi. Wah, ternyata penyakit endometriosis menjadi salah satu penyakit yang paling sering ya. Nah, kira-kira ada lagi nggak sih penyakitnya selain endometriosis ini? Tentunya sebenarnya banyak sih ya penyakit untuk organ reproduksi ini sendiri. Nah, salah satunya itu IMS atau infeksi menular seksual. Nah, tentunya teman-teman udah tidak asing bukan ya apa itu IMS, karena salah satu dari IMS sendiri itu adalah HIV atau AIDS. Nah, untuk jenis IMS yang lainnya itu ada gonorrhea, sifilis ataupun raja singa dan banyak lainnya. Jadi itu tadi beberapa penyakit dari kesehatan reproduksi wanita. Oh ya, aku juga kemarin sempat baca bahwa lifestyle itu berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi. Kamu percaya nggak sih itu? Tentu dong, karena lifestyle kita itu sangat berpengaruh kepada kondisi kesehatan tubuh kita sendiri. Di sini aku akan memberitahu beberapa cara untuk menjaga organ reproduksi kita tetap sehat dan juga bersih. Yang pertama adalah untuk menjaga organ intim kita tetap kering dan tidak lembab. Yang kemudian adalah menggunakan handuk yang bersih dan juga kering. Kemudian tentunya kita harus selalu memperhatikan asupan gizi yang kita konsumsi. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebugaran dan juga istirahat yang cukup. Olahraga itu juga tidak kalah penting ya, jadi kalian jangan selalu bermager-mageran nih. Kira-kira kita kan tadi udah membahas mengenai lifestyle. Nah, kamu dan teman-teman udah menerapkannya belum sih? Ya tentu dong, kalau aku dan teman-teman ini pastinya sudah melaksanakan lifestyle yang baik. Walaupun kadang-kadang aku masih suka begadang sih ya. Wah, begadang kenapa tuh? Jangan bilang gara-gara nonton opa-opa ganteng ya. Aku cuma lihat drama Korea aja kok, itu juga masih ada pelajarannya dikit. Tapi bener sih, nonton opa-opa sama uni-uni Korea itu bikin lupa waktu. Aku juga sering gitu. Tapi demi menjaga kesehatan diri dan juga kesehatan reproduksi, mulai sekarang bisa dikurangi ya teman-teman, karena itu nggak baik dan salah satu penyebab penyakit dari kesehatan reproduksi. Ya bisa yuk kita bersama untuk menjaga organ reproduksi kita dengan menjaga lifestyle kita. Nah, ngomong-ngomong, kita kan udah bahas banyak banget ya dari buah cranberry yang ternyata bisa meredakan nyeri PMS, lalu organ reproduksi, dan juga apa sih kesehatan reproduksi itu, serta lifestyle-nya. Banyak banget kan ya, nggak kerasa banget kita udah ngobrol dan juga nemenin kalian selama beberapa menit ke belakang. Tapi sayangnya kita harus pamit dan undur diri nih teman-teman. Tapi jangan khawatir ya teman-teman, siapa tahu kalau ada yang kangen kita bisa banget cek di Instagram kita, yaitu @brc_semanti. Dan semoga informasi atau hal-hal yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan bisa diterapkan oleh teman-teman semua ya. Belum pamit nih, nggak asing nggak sih kalau kita nggak pantun ke teman-teman? Ya nih, kira-kira tadi ada pantun gak nih? Ada dong. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Carinya di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebelum kita berpamitan, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan kita selama beberapa menit sebelumnya. Terima kasih dan
Sampai jumpa. Dadah.